Qala fa akhbirni an imaratiha. Qala berkata siapa rajul, fa akhbir berkhabarlah siapa engkau Muhammad ni terhadapku an imaratiha tentang tanda-tandanya saah atau kiamat. Qala berkata siapa rajul, qala berkata siapa kanjeng Nabi atau dawuh siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaluddal amatu al amatu robbataha ay sayyidataha. Jadi tanda-tanda kiamat itu kalau dulu nih, ini dulu ya, dulu ketika ada budak sahaja sudah melahirkan anak daripada tuannya, itu sudah salah satu tandanya kiamat. Ini dulu ya, yakni apa yang dimaksud dengan ini, yakni yaksiru uququl auladi li ummahatihim. Wa rasulihi, dan juga utusan-utusannya Allah, wa yaumil akhir, dan juga hari akhir, wa tu'minu bi qadri khairihi wa syarrihi, dan juga kita itu yang terakhir harus iman terhadap qada dan qadarnya Allah. Nanti kalau memang qadar ini dimusyawarahkan, ini menarik, ini qadar ini. Saya sudah seperti ini, kenapa kok masih kena musibah? Itu kan Allah Ta'ala kan, seperti itu nantinya kalau dimusyawarahkannya. Makhluk itu, semua makhluk itu hak prerogatifnya itu Allah. Contoh jenengan punya ayam dua, mau dikasih makan dan tidak, itu kan tergantung jenengan. Sama dengan qada dan qadar itu seperti itu. Qala berkata siapa rajul, shadaqtah. Qala berkata ya rajul, berkata lagi siapa rajul, fa akhbirni anil ihsan. Fa akhbir, berkhabarlah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil ihsani, tentang ihsan. Qala berkata siapa Nabi, anta budullah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ihsan itu seakan-akan kita beribadah itu dilihat oleh kita melihat Allah. Jika kita tidak mampu melihat Allah, itu seakan-akan Allah itu melihat terhadap kita. Itu adalah ihsan. Jadi di dalam Islam itu ada segitiga bermoda itu ya. Yang pertama itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Iman itu sebagai pondasi. Iman itu adalah sebagai pondasi. Islam itu adalah sebagai, kalau bangunan, diibaratkan bangunan sebagai tembok-temboknya. Ihsan itu adalah pernak-perniknya seperti atap apa. Jadi yang tiga ini tidak boleh terputus, antara iman, Islam, dan ihsan ini tidak terputus, saling berkaitan yang tiga ini. Yang seperti itu. Jadi mana? Ihsan itu ketika kita ibadah seakan-akan kita melihat Allah. Jika kita tidak mampu seperti itu, maka sebenarnya sesungguhnya Allah Ta'ala itu yang melihat terhadap kita. Jadi kalau seperti ini, maka ini akan khusyuk. Qala berkata siapa rajul, fa akhbirni anis saah. Fa akhbir, maka berkhabarlah siapa engkau Muhammad, atau berikanlah khabar siapa engkau Muhammad ni terhadapku, anis saati, tentang kiamat. Jadi ai artinya an zamani wujudi yaumil kiamati, dari waktunya adanya hari kiamat. Muhammad, iman sudah, Islam sudah, sekarang saya kasih khobar
bertanya kepada engkau tentang kiamat itu kapan waktunya. Qala, berkata siapa Kanjeng Nabi Muhammad, mal mas'ul anha bi'a'lama minal sa'il. Orang yang bertanya itu lebih tahu daripada orang yang ditanyakan, katanya Nabi Muhammad. Qala, berkata siapa rajul, fa akhbirni an imaratiha. Setelah Nabi ditanya kiamat tentang oleh seorang laki-laki yang datang itu, maka Nabi menjawab, orang yang bertanya itu lebih tahu daripada saya yang ditanyakan kalau masalah tentang kiamat gitu. Masih berkata yang laki-laki datang ke Kanjeng Nabi tadi itu, qala fa akhbirni an imaratiha. Qala, berkata siapa rajul, fa akhbir, berkhabarlah siapa engkau Muhammad nih terhadapku an imaratiha, tentang tanda-tandanya saah atau kiamat. Qala, berkata siapa rajul, qala, berkata siapa Kanjeng Nabi atau dawuh siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaluddal amatu al amatu robbataha ay sayyidataha. Jadi tanda-tanda kiamat itu kalau dulu nih, ini dulu ya, dulu ketika ada budak sahaja sudah melahirkan anak daripada tuannya, itu sudah salah satu tandanya kiamat. Ini dulu ya, yakni apa yang dimaksud dengan ini, yakni yaksiru uququl auladi li ummahatihim. Yang dimaksud ini adalah menyakitkannya atau menyakitinya seorang anak terhadap orang tuanya. Ini adalah salah satu tanda kiamat kubro ini loh, bukan kiamat sugro, kiamat itu adalah salah satu tandanya kiamat. Tapi banyak ya, di kitab-kitab lain itu tandanya kiamat itu sekarang banyak. Contoh, dicabutnya kemaluan seorang perempuan kayak orang laki-laki, yang laki-laki kayak perempuan. Kalau sudah di pasar itu sepi, tidak ada akad jual beli, karena sekarang kan sudah banyak akad-akad yang online. Kalau sudah jarang offline, itu salah satu tandanya kiamat. Sungai-sungai sudah agak mendangkal. Kalau dulu kita mandinya di sungai karena bersih, kalau sekarang jangan mandi di sungai, gatelan pulangnya itu. Seperti itu ya. Jadi itu banyak tanda-tandanya kiamatnya. Fayu'amiluhunna mu'amalatas sayyid, maka mengerjakan mereka aulad hunna terhadap ummahat mu'amalatas sayyid, seperti mengerjakannya seorang sayyid ummatahu terhadap umatnya sayyid minal ihanati wasabbi, dari menghina dan mencaci maki. Wa antaro al khifatal irrati al mu'alati ri'aisyati yatatawwaluna fil bunyan. Yang nomor dua, jika kalian mengetahui atau melihat orang yang telanjang kaki, al mu'alati yang fakir, ri'a asyai yang mengembala kambing, yatatawwaluna fil bunyan yang berlomba-lomba di dalam membangun gedung-gedung tinggi. Ada seorang fakir, dia angan-angannya tinggi, seandainya saya membangun seperti itu adalah juga termasuk tandanya yakni yasiru al asafil kal muluk, yakni menghendaki siapa Kanjeng Nabi Muhammad, yasiru jadi al asafil, siapa orang yang rendah, kal muluki ialah seperti raja. Maksudnya kalau sekarang itu tidak tahu sikon, maksudnya itu rakyat biasa, orang asafil itu rakyat biasa.
Kalmuluk, dia itu keadaannya pengen seperti raja, pengen seperti presiden, omongannya itu wis negara, kan seperti, kan ndak nututnya. Orang pengembala kambing pengen gedung-gedung yang tinggi, itu kan ndak nutut pikiran. Jadi cuma nongkrongannya ngopi, beli rokok lenceran, omongannya itu samurai yang miliaran, kan seperti itu. Terus dia hamba sahaja, dia seorang rakyat, omongannya wis negara. Jika negara seperti ini, itu adalah salah satu imaroh, tanda-tanda kiamat. Sumantala kofalabistu malian. Kemudian mana? Berdiam. Sumantalaku kemudian berangkat, falabistu maka diam. Siapa rojul? Rojul itu was keluar. Falabistu maka diam falabistu maka diam siapa saya malian dalam waktu yang lama. Ai zamanan kasir, ai zamanan kasir artinya zaman yang lama. Sumakolah setelah orang laki-laki bertanya terhadap Nabi itu tentang masalah Islam, iman, dan tentang masalah ihsan dan juga hari kiamat dan tanda-tandanya, dia itu pindah atau keluar. Nabi dan kaumnya itu masih diam-diam, kopi-kopian, jagungan itu ya di suatu itu. Kolah berkata, mana? Summa kolah kemudian kolah berkata siapa Nabi atau dawuh siapa Nabi, ya Umar, atadri minasaili. Ya Umar, wahai Umar, atadri, apakah engkau tahu minasaili dari orang yang tentang atau dari orang yang bertanya tadi? Katanya Sayyidina Umar, kultu, maka berkata Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluh, Allahu adapun Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah a'lamu, ialah lebih mengetahui. Tidak tahu saya kanjeng Nabi, yang lebih mengetahui itu Allah dan Rasulnya, yaitu jenengan yang tahu. Qala berkata siapa kanjeng Nabi, fa innahu, karena sesungguhnya ya rajul, Jibrilu, ialah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu menyerupai siapa tadi? Menyerupai Tuhmah bin Khalaf itu sebagai orang pedesaan yang langsung pergi ke Nabi, disuruh ajarin tentang masalah iman, Islam, ihsan, kiamat, dan juga tanda-tanda kiamat seperti itu. Atakum yu'allimukum dinakum, ata datang, kum terhadap kalian semua, siapa Jibril, kum terhadap kalian semua, yu'allimakum, supaya mengajari siapa Jibril, kum terhadap kalian semua, dinakum tentang agama kalian semua. Qala taji suki, qala berkata at-taji as-suki, al-islamu, adapun Islam, a'malul jawarih, ialah pekerjaan anggota badan, wala yu'tabaru illa ma'al iman. Jadi Islam itu pekerjaan tentang masalah tentang pekerjaan badan. Wala yutabaru, dan tidak dianggap illa ma'al iman, pekerjaan itu tidak dianggap illa ma'al iman, kecuali hanya beserta iman. Wal imanu, adapun iman itu apa? Tasdiqul qalbi, ialah membenarkan dengan hati. Wala yu'tabaru, dan tidak dianggap apa iman, ma'at talaffudhi bisyahadatain, halnya beserta melafalkan syahadat dua. Jadi Islam itu pekerjaan anggota, pekerjaan itu tidak dianggap apabila dia tidak beriman, sedangkan iman itu adalah pekerjaan hati, membenarkan dengan hati. Iman itu tidak dianggap apabila tidak melafalkan, seperti itu. Ini berantai ini. Wanakola
dan memindah An-Nawawi, siapa Imam Nawawi fi Syarhil Muslim, di dalam kitab Syarhil Muslim, ittafaqo ahlus sunnah, ittafaqo sepakat ahlus sunnah, siapa ahlus sunnah wal muhaddisin, dan ahli-ahli hadis wal fuqaha, dan ahli fikih wal mutakallimin, dan ahli al mutakallim, ala annaman amanah biqalbihi, ala annaman, atas sesungguhnya siapa orang mana yang beriman, siapa aman biqalbihi dengan hatinya, yaman, walam yantik, dan tidak mengucapkan siapa man bilisanihi dengan lisannya, yaman, ma'akudratihi, hanya beserta mampunya siapa man, kanah maka ada, mukhalladan ialah siapa man, mukhalladan ialah langgeng atau kekal, finnari di dalam api neraka. Intaha. Jadi sepakat semua ulama-ulama, mulai dari ulama hadis, ulama fikih, ulama mutakallim, ini adalah ilmu kalam itu ya. Ala annaman, jika seorang itu beriman di hatinya, tapi walam yantik, lisannya itu tidak apa? Tidak mengucapkan syahadat dua syahadat, maka orang itu akan kekal di neraka. Contohnya seperti ini. Orang non Islam itu percaya bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Tuhan, kan seperti itu, tapi dia tidak melafalkan syahadatain, maka itu percuma. Jadi at-tasdiqu bil qalbi, iman itu tasdik bil qalbi, dan diucapkan dengan lisan, itu baru iman. Intaha, wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.